Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahasa. Di pertemuan kedua kali ini, kita nanti akan membahas mengenai kalimat utama. Sebelum membahas kalimat utama lebih lanjut, kita harus benar-benar paham dulu dan mampu membedakan antara kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Ketika kita sudah bisa membedakan kelima hal tersebut, maka kita bisa mengerjakan soal kalimat utama. Mari kita bahas terkait kalimat utama, bagaimana strukturnya. Kita akan mulai dari sekarang ya. Jika membahas mengenai kalimat utama, maka itu akan beririsan dengan jenis paragraf. Karena jenis paragraf ini menjadi pondasi utama untuk mengupas letak kalimat utama. Kita ketahui bahwa jenis paragraf ada 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Nah, lebih lanjut, paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jadi, karena kita sudah tahu pengertian paragraf deduktif, selanjutnya kita harus tahu dulu ciri dari paragraf deduktif. Ciri yang pertama adalah memiliki kata kunci dalam kalimat yang dijadikan acuan di kalimat penjelas. Contohnya, SMA Baitul Quran memiliki gedung yang begitu megah. Gedung tersebut menjadi daya tarik pendaftar. Nah, kata gedung pada kalimat tersebut menunjukkan kata acuan atau kata yang menjadi kata kunci di kalimat selanjutnya. Maka jelas di kalimat kedua kata gedung diulangi lagi. Itu menandakan bahwa kata tersebut menjadi kata yang dikembangkan pada paragraf kedua. Yang kedua yaitu menggunakan kata rujukan di kalimat kedua. Nah, kata gedung tersebut, kata tersebut merujuk pada gedung SMA. Nah, kata ini, itu, tersebut merupakan kata rujukan, sehingga bisa dikatakan gedung tersebut merujuk pada gedung SMA Baitul Quran. Selanjutnya, ini adalah contoh dari paragraf deduktif. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi peluang kerja seseorang. Kita tahu bahwa paragraf deduktif adalah kalimat utamanya berada di kalimat awal. Nah, biasanya di kalimat kedua ini merupakan penjelas. Karena apa? Karena kalimat penjelas itu mengembangkan dari kalimat sebelumnya. Selanjutnya adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Jadi kalau deduktif tadi di awal, induktif ini berada di akhir paragraf. Nah, cirinya yang bagaimana? Cirinya kalimat induktif itu menggunakan kata simpulan. Adapun simpulan dalam paragraf yang digunakan adalah oleh karena itu, dengan demikian, maka, dapat disimpulkan, dan lain sebagainya. Kata-kata itu menjadi salah satu ciri dari kalimat induktif. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari paragraf induktif. Nah, cirinya adalah menggunakan kata simpulan. Oleh karena itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Maka paragraf tersebut sebenarnya membahas mengenai aturan yang wajib ditaati oleh semua kelas. Nah, kalimat pertama dan kalimat kedua, begitu seterusnya merupakan kalimat penjelas. Selanjutnya adalah paragraf campuran. Paragraf campuran ini kalimat utamanya berada di awal paragraf, kemudian dipertegas di kalimat terakhir atau akhir paragraf. Jadi gabungan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, cirinya adalah mereka mengungkapkan kalimat awal atau kalimat utamanya berada di awal dan dipertegas di kalimat akhir. Contohnya, sebelum mengonsumsi sayuran hijau, sebaiknya dimasak terlebih dahulu dan dipertegas lagi di kalimat terakhir.
yaitu memasak sayuran hijau sebelum dikonsumsi. Kedua kalimat ini memiliki makna yang sama, hanya saja dipertegas di kalimat terakhir. Contohnya, sebelum dikonsumsi, sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Nah, dipertegas lagi dengan konjungsi oleh karena itu dan dilanjutkan kalimat pertegasan dari kalimat pertama. Seperti itu. Jadi kita tahu ada 3 jenis paragraf. Semoga kita bisa memahami bahwa ketiga jenis paragraf itu menjadi poin penting mencari kalimat utama. Ketika kita sudah tahu, pasti kita bisa mengerjakan contoh-contoh soal tersebut. Demikian tadi penjelasan dari kalimat utama. Kita nanti akan latihan soal. Semoga kita bisa lebih paham lagi dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.